Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sip, 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 sip. Ya, baik Sobat Sip, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sosok inspirasi perubahan. Dan namanya perubahan, sebesar apapun, sekecil apapun sebuah perubahan itu tetap bisa memberikan dampak bagi kita semua. Dan hari ini harapannya kita bisa berbagi inspirasi dari sosok yang kita hadirkan pada hari ini. Dan langsung saja silakan perkenalan diri. Kalau saya manggilnya Ibu Ina nih, tapi nama lengkapnya kemudian tugasnya di mana nanti bisa Bu Ina ceritakan sendiri. Silakan Bu Ina. Ya, terima kasih Pak Owi. Ya. Selamat pagi Pak Owi dan teman-teman dari Bandiklat. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Bandiklat, khususnya semua kru Sempu Podcast dan juga semua pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya lengkap Christina Visitasi Rosemary. Oh, baik, panggilannya panjang. Panggilannya Ina saja. Panggilannya Ibu Ina. Indonesia Ina. Iya. Saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul. Saya saat ini ada di Kasubag Program dan Keuangan. Program dan Keuangan. Cukup Pak Owi perkenalannya? Cukup. Mau kenalan yang lain juga boleh. Hobi mungkin boleh. Hobi apa ya? Hobinya apa? Membaca dan menyanyi. Wah, berarti pas kita di sini punya band. Ya, nanti lain kali kita collab. Lain kali siap. Nanti selain collab sip, nanti kita collab di Kustik ya. Kebetulan di sini personelnya ada gitarisnya lengkap di sini ya. Siap, baik. Pak Owi. Terima kasih Bu Ani. Ternyata Bu Ina Pak Owi. Oh, sorry, Bu Ina. Kebalik Bu Ina. Kalau Bu Ani mengingatkan pada tokoh ya. Oh iya, betul. Iya, atau yang sering Ibu Ani Yudhoyono. Iya, betul. Baik. Ibu Ina, gitu biasanya nggak keliru. Ibu Ina adalah alumni tadi, peserta dari pelatihan kepemimpinan pengawas ya, angkatan 2 ya, tahun 2024. Tahun 2024. Dan Bu Ina punya sebuah aksi perubahan nih, yang tentu hari ini harapannya bisa menginspirasi kita. Nah, bisa diceritakan nih nama aksi perubahannya apa, terus kemudian tentang apa itu, pokoknya tentang aksi perubahan Ibu lah. Saya persilakan. Iya. Jadi kemarin untuk aksi perubahan pada saat saya mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2 tahun 2024, secara judul agak panjang. Wah, enggak apa-apa, panjang dulu baru singkatannya apa gitu kan. Judulnya itu optimalisasi sistem evaluasi kinerja Dinas PMK, Dinas saya sebagai dasar penilaian kinerja Kapanewon. Panjang banget emang ya. Di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul. Kalau saya diminta ulang nggak hafal saya. Nggak hafal, nanti panjang Pak. Jadi itu, tapi disingkat, ada singkatannya. Singkatannya itu Simak Berdaya Terdepan. Oh, begitu. Simak Berdaya Terdepan. Ada makna tersendiri ya? Kenapa mengambil akronim itu? Ada. Jadi Simak itu adalah representasi perempuan karena aksi perubahan ini dibuat oleh seorang perempuan. Bu Ina. Kemudian berdaya itu yang pertama adalah saya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Oh, betul. Pas. Jadi baik secara kedinasan ataupun secara pribadi, pemberdayaan itu kan konsepnya adalah ada alih pengetahuan dan informasi, kemudian menjadikan audiens atau siapapun yang menikmati menerima semua informasi itu menjadi berdaya. Harapannya seperti itu. Berarti cocok dengan podcast ini dong ya, Ibu Ina bisa share informasi. Ya, kemudian yang ketiga terdepan. Jadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan itu baru Pak Owi, baru berdiri di tahun 2022. Oh, memang masih baru, masih anget-angetnya. Perdanya baru tahun 2021, jadi masih anget harapannya. Dan kita itu adalah OPD tipe C. Kita kecil, SDM-nya kecil, tapi harapannya nanti di setelah tahun 2023 dan ini kan 2024 mau 2025, harapannya walaupun kita baru, kita kecil, tapi semakin ke sana kita bisa jadi yang terdepan seperti itu. Dan mudah-mudahan aksi perubahan ini bisa jadi salah satu jalan untuk DPMK jadi lebih baik. Baik. Jadi tema utamanya adalah mendukung reformasi kelurahan ini. Jadi sesuai peraturan Gubernur 40 tahun 2023. Wah, harus hafal ya. Harus hafal. Nah, kalau saya mau tanya lebih lanjut Bu,
Jadi output utama dari simak berdaya terdepan itu apa nih pada saat jangka pendek kemarin? Iya, jadi begini, latar belakangnya itu kan karena saya ada di Subak Program dan Keuangan, tentu evaluasi kinerja itu jadi makanan sehari-hari. Dan di Kabupaten Bantul itu menurut Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2022 kita itu ada semacam rapotan. Di provinsi sebenarnya juga ada ya. Itu rapotan triwulanan bagi OPD. Nah, itu ada untuk Kapanewon. Nah, kebetulan untuk penilaian kinerja Kapanewon, DPMK itu menjadi salah satu evaluatornya. Kami adalah penilai kinerja Kapanewon. Nah, sebantul ya. Iya. Lah itu output dari aksi perubahan ini adalah perubahan perbubnya. Jadi kami membuat indikator-indikator baru untuk penilaian kinerja Kapanewon yang nanti akan disambungkan dengan evaluasi kinerja dinas PMK. Seperti judul saya tadi, optimalisasi sistem evaluasi kinerja dinas. Sehingga nanti untuk indikator penilaian kinerja Kapanewon itu saya bisa ambil dari penilaian kinerja dinas. Bisa terlihat dari situ sehingga sinkron. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari perubahan perbub itu kita kan kalau menilai pakai aplikasi Pak Owi. Jadi pakai e-raport namanya e-raport. Iya. Nanti di jangka menengah setelah perbubnya sudah selesai, sudah resmi diketok oleh Pak Bupati, nanti akan ada perubahan di aplikasi e-raport. Dan ini rencananya nanti akan sudah kita pakai di evaluasi kinerja TW1 tahun 2025. Iya, wah, itu. Jadi manfaat secara output tadi ya bisa menjadi manfaat juga secara jangka pendek ini ya. Dan ke depan lebih jauh lagi kira-kira apa nih yang Ibu Ina mau harapkan nih? Secara lebih jauh, ini kan tadi yang kita langsung itu adalah penilaian kinerja Kapanewon. 17, kita punya 17 Kapanewon dan 75 kalurahan. Nah, setiap indikator yang kami buat baru untuk Kapanewon itu semua itu sebenarnya nafasnya adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Sehingga nanti kalau ini sudah jadi, secara tidak langsung kami di Dinas PMK itu juga bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Ini sesuai juga dengan PP 43 tahun 2014 bahwa kewenangan untuk pengawasan pemerintahan kalurahan itu ada di Kapanewon. Jadi Kapanewon kita dapat, mereka juga secara kinerja juga ternilai dengan tepat. Kemudian efeknya ke kalurahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan kalurahannya juga berjalan baik. Dan tentu karena itu adalah kalurahan, dia bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi kontribusi yang bisa diberikan dari simak berdaya terdepan ini adalah memastikan bahwa dalam proses pengelolaannya itu benar-benar nanti bisa akuntabel, transparan melalui sistem yang sudah dibangun oleh simak berdaya terdepan ini. Ada satu lagi Pak Owi. Jadi kalau untuk internal dinas PMK sendiri, jadi kita memperbaiki sistem evaluasi kinerja juga. Jadi nanti karena ini dihubungkan dengan ketugasan kita sebagai penilai Kapanewon, tentu nanti untuk teman-teman di internal dinas juga akan disesuaikan. Dan ini pas karena kan besok kita mau menyusun Renstra baru nih. Betul, semuanya tugasnya itu karena Kasubag Program dan Keuangan urusannya Renstra, RPJM dan lain sebagainya. Bagian mikir-mikir ya. Jadi pas banget ini momennya itu nanti kan kita mau buat Renstra baru di 2025. Jadi beberapa hal bisa kita sesuaikan untuk indikator sasaran program dan kegiatan sampai dengan subkegiatan. Wah, jadi intinya di awal itu memang benar-benar butuh effort. Harapannya ke depan itu bisa memudahkan proses perencanaan dan lain sebagainya. Itu nanti kemudian bisa linear, sinkron, efektif, efisien, begitu ya. Ini luar biasa. Tapi upaya menjadikan DPMK terdepan tadi. Yaitu terdepan itu tadi ya, terdepan dalam tata kelolanya dan seterusnya. Tapi tadi kita bicaranya terlalu ke depan terus ya. Nah, sebenarnya kemarin tuh masalah utamanya di mana gitu? Kenapa kok bisa mengangkat simak terdepan? Simak berdaya terdepan. Wah, lama-lama udah mulai hafal saya. Gimana nih ceritanya, diceritakan dulu. Jadi ceritanya begini. Selama ini kita menilai kinerja Kapanewon, tapi kan kita juga dinilai. Betul. Ada evaluasi kinerja. Saling menilai berarti. Tapi kan kalau kami yang menilai ada tim lain lagi itu
untuk evaluasi kinerja dinas selama ini itu teman-teman saya, tim saya di kantor itu setiap kali akan melakukan evaluasi kinerja. Kalau kami namanya nanti kita ngentri di aplikasi juga, namanya e-Sakip. Oh, e-Sakip ya. Yang untuk menilai e-raport. Untuk menilai e-raport. Ya, nah setiap kali mengisi untuk aplikasi e-Sakip, kan pekerjaan dalam satu dinas itu dilakukan oleh semua teman-teman di dalam satu dinas ya. Kami ada satu sekretariat dan 2 bidang. Nah, setiap kali akan melakukan evaluasi, teman-teman saya di Subbag Program dan Keuangan itu harus mengisinya tuh ribet gitu. Jadi harus ini sudah sampai mana, subkegiatan ini sudah sampai mana. Nah, kalau untuk nggak efisien gitu ya. Ya, jadi ilmu kira-kiranya nanti tidak kebablasan ya. Jadi terus ya karena kenapa? Karena kalau kinerja keuangan itu lebih mudah terukur karena dia bentuknya angka. Tetapi kalau kinerja program itu jauh lebih sulit. Karena kita harus mengira-ngira sejauh mana forecast gitu ya, aktivitas sudah terlaksana dan itu diangkakan, kan itu agak lebih sulit. Nah, makanya mengapa dibentuklah Simak Berdaya Terdepan. Jadi kita ada perubahan untuk sistem evaluasi. Saya pakai Bitly, kemudian bidang-bidang semua terlibat. Jadi itu bukan pekerjaannya Subbag Program saja. Betul, kami yang mengkompilasi, kami sebagai yang mengentri, lah ya. Tapi untuk data aslinya di lapangan kan yang tahu teman-teman di bidang itu akan lebih akurat. Dan dari data-data teman-teman itu nanti bisa saya cuplii untuk saya menilai kinerja Kapanewon. Kenapa? Karena apa yang sudah dilakukan oleh Kalurahan, Kapanewon itu terlihat dalam subkegiatan-subkegiatan di dinas kami. Oh ya, jadi pertama tadi memudahkan, terus kemudian yang bagusnya adalah lebih partisipatif tadi jadi melibatkan benar-benar kolaborasi, jadi tidak hanya menyerahkan semuanya ke program ya. Kalau nggak kadang-kadang itu yang terjadi ya. Iya, kadang-kadang kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu semua itu kan pekerjaannya program-program. Iya, udah serahkan aja program gitu. Padahal dalam hal tertentu yang justru sangat memahami ya justru yang di teknis itu di bidang-bidang itu ya. Baik, menarik sekali. Berarti dari latar belakang kemudian harapan ke depan, sekarang hasil konkret yang sudah Bu Ina rasakan nih dengan teman-teman seperti apa setelah Simak Berdaya Terdepan ini diaplikasikan. Paling tidak berapa berarti 3 bulan inilah ya? Iya. Selama diklat PKP juga sampai selesai. Ya, paling tidak pada saat kita evaluasi kinerja dinas, kita itu setiap bulan saya mengadakan evaluasi kinerja dinas. Nah, nanti tapi kan kalau untuk penilaian kami itu kan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Minimal teman-teman agak ringan ya, teman-teman tim saya terutama, karena kita tidak perlu mengira-ira yang kebablasan itu tadi. Seperti dulu yang kira-kira. Itu secara internal ya Pak Owi. Minimal teman-teman terbantulah karena tidak ada yang tidak punya pekerjaan banyak. Nanti kalau alasannya kerjaan saya banyak kayaknya di mana-mana gitu Tapi betul. Kan ini harus sesuatu yang sifatnya mandatori dari kabupaten. Kemudian yang kedua terkait dengan Perbub, kami sudah sampai harmonisasi. Makanya targetnya kemarin sih sebenarnya mau dipakai di triwulan 4. Tetapi sepertinya kan melibatkan banyak dinamika ada harus harmonisasi, masih fasilitasi gubernur. Jadi kita mundur dikit lah nggak apa-apa, tapi prinsipnya tetap dipakai nanti di 2025 harus ganti. Harus ganti. Oke, itu berarti udah konkret ya dan luar biasa. Mungkin kita belum tepuk tangan dulu ya. Selamat buat Bu Ina ya. Wah, luar biasa ceritanya. Kemudian nih Bu Ina, tadi kan sudah hasil diceritakan, kemudian latar belakangnya apa, kemudian harapannya ke depan, dan tentu ya tadi harapannya ini benar-benar akan berkontribusi terhadap reformasi kelurahan ya, dan lain sebagainya. Kemudian tentu ketika pelaksanaan dari Simak Berdaya Terdepan tadi, Bu Ina nggak mungkin kerja sendiri ya, pasti melibatkan banyak orang ini stakeholder. Kalau kemarin pelajarannya pas PKP itu namanya stakeholder ya, identifikasi stakeholder internal eksternal gitu ya. Nah, mungkin pada sesi ini kita berikan namanya sesi apresiasi ya. Silakan nanti Ibu Ina bisa cerita proses tim efektifnya seperti apa, kemudian tentu apresiasi kepada siapa saja dalam hari ini ya stakeholder internal, kemudian eksternal maupun yang lebih eksternal lagi gitu ya, tapi sangat internal itu gimana? Ya, silakan Bu Ina. Untuk stakeholder yang pertama itu tentu saja adalah dukungan dari Ibu Kepala Dinas ya. Itu yang pertama ya, karena beliau yang
mengizinkan saya untuk mengambil aksi perubahan ini ya, dan juga memberikan kemudahan-kemudahan untuk saya selama masa implementasi yang jangka pendek kemarin. Kan tentu kalau nggak ada dukungan dari Ibu Kepala mungkin tidak akan jadi juga ya. Kemudian yang kedua, Ibu Sekretaris Dinas selaku mentor ya, kan mentor saya ya, hadir mendampingi pada saat seminar rencana aksi sampai dengan seminar laporan aksi perubahan, kan Bu Sekdin yang menemani. Bahkan saya ganggu terus ketika di kantor ya, beliau juga memberikan masukan. Wah, terima kasih Bu Sekdin, Ibu Kepala. Ya. Kemudian teman-teman di PMK semuanya, Bapak-bapak Kabid, kemudian teman-teman dari bidang-bidang, dan terkhusus adalah tim efektif saya, yaitu teman-teman dari Subbag Program Keuangan yang sangat-sangat membantu. Itu Bitly itu yang bantu bikinin mereka juga. Kemudian video. Kemudian kan kemarin memang coach saya Pak Aswin. Pak Aswin. Jadi Pak Aswin. Pak Aswin waktu itu memberikan saran untuk buat infografis. Nah, supaya lebih menarik dan lebih mudah untuk dilihat, karena visual itu kan lebih mudah untuk dinikmati ya, informasinya. Visual itu sangat berpengaruh soalnya. Ya, itu pengalaman berharga. Itu yang bantu bikin infografis tuh teman-teman tim efektif saya, kan nggak mungkin saya bisa buat sendiri kan. Itu semua anak-anak muda Pak Owi. Jadi mereka lebih high tech lah istilahnya. Video juga dibantu sama teman-teman. Itu yang internal ya. Ya, kemudian kalau yang eksternal, yang terutama itu adalah Kapanemon, Bapak Panewu yang waktu itu saya ganggu untuk diskusi dan meminta video testimoni ya. Bapak Panewu Bantul dan Panewu Pajangan, terima kasih banyak atas bantuannya gitu. Terus teman-teman dari Bapeda, karena untuk evaluasi kinerja perangkat daerah ini semua adalah dikoordinatori oleh teman-teman Bapeda Bantul. Baik. Juga Pak staf ahli Bupati bidang politik hukum dan pemerintahan. Kebetulan sama-sama coachnya Pak Aswin. Pak Toro, terima kasih Pak Toro. Jadi Pak Aswin memberikan masukan kepada saya. Jadi Pak Toro itu juga membuat aksi kalau PKN itu proyek perubahan. Nah, itu mirip, cuman levelnya PKN dan PKP. Jadi saya disuruh diskusi sama Pak Toro. Tapi bisa sinergis malah. Sinergis. Jadi itu nyambung Mbak. Jadi tolong diskusi sama Pak Toro. Jadi saya terima kasih sekali itu teman-teman. Dan teman-teman kalurahan juga. Siapa lagi? Yang di rumah nggak ada nih. Di rumah tentu ya, masa kan di asrama berapa hari gitu. Yang paling parah ditinggal klasikal 21 hari. Nah, ya. Itu maksud saya tuh. Kalau membuat goncangan luar biasa ya. Berarti harus ganti peran ya sementara 21 hari. Saya satu suami dan 2 anak. Masih kecil-kecil. Nah, itu terima kasih. Keluarga di rumah itu yang pertama dan utama sih. Iya, betul, itu yang saya maksud dengan stakeholder eksternal tapi internal banget gitu, internal banget. Dan buat Pak Aswin juga. Iya, terima kasih buat Pak Aswin juga ya. Baik, ini sekali lagi yang namanya kita melakukan apapun ya, aksi perubahan atau apapun yang kita lakukan di kantor, kita pasti melibatkan banyak pihak ya. Jadi, maaf Pak Owi, ada yang kelupaan. Ada teman-teman satu kelompok. Satu kelompok. Kelompok berapa, Bu? Kelompok 2. Kelompok 2. Pasti kan saling kerjasama bahu-membahu ya, saling memotivasi, apalagi sudah mau mengejar deadline ya. Video belum jadi. Itu luar biasa loh. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Itu pengalaman berharga dan semua teman-teman PKP Angkatan 2. Jadi kenangan tersendiri. Dan masih komunikasi Bu sekarang? Masih. Masih ya. Pokoknya sukses selalu buat PKP 2. Iya, terutama kenangan sih. Jadi kenangan ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di PKA ya Bu ya. Di kesuksesan berikutnya ya. Amin. See you on the top pokoknya. Baik, terima kasih Ibu Ina atas hari ini. Terima kasih telah menginspirasi. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kelihatannya terharu nih Bu. Bu Ina kayak terharu. Ini gloomy. Gloomy jadi lebih ini kan. Lebih ini ya. Baik. Baik Bu Ina, sekali lagi terima kasih telah menginspirasi kita hari ini. Sama-sama Pak. Ya, terus sobat SIP, apapun yang tadi kita bicarakan pasti banyak hal yang bisa kita ambil bahasanya kalau katanya petik hikmahnya. Lesson learn-nya ya dari apa yang kita bicarakan hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ina. Salam sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimalisasi sistem evaluasi kinerja DPMK Kabupaten Bantul sebagai dasar penilaian kinerja Kapanewon merupakan aksi perubahan yang digagas untuk melakukan perbaikan bagi evaluasi kinerja dinas dan indikator penilaian kinerja Kapanewon. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang evaluasi kinerja perangkat daerah, DPMK Kabupaten Bantul merupakan salah satu evaluator kinerja Kapanewon. Indikator penilaian kinerja Kapanewon sebelumnya yang belum sesuai dengan siklus tahunan kelurahan akan disesuaikan ke dalam perubahan Peraturan Bupati tentang evaluasi kinerja perangkat daerah. Dan secara khusus keseluruhan indikator yang sesuai dengan siklus tahunan kelurahan dapat dilihat dari data evaluasi kinerja Dinas PMK secara khusus pada program penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Dengan demikian, data evaluasi kinerja dinas yang akurat dapat memberikan dasar yang tepat bagi penilaian kinerja triwulan bagi Kapanewon. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan amanat PP 43 tahun 2014 pasal 154 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan oleh Panelu dapat berjalan dengan optimal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRA Sri Nuryanti MSI selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul mendukung penuh atas aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Sistem Evaluasi Kinerja DPMK Kabupaten Bantul sebagai dasar penilaian kinerja triwulan bagi Kapanewon. Aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan perbaikan bagi pelaksanaan evaluasi kinerja baik keuangan maupun fisik di DPMK Kabupaten Bantul dan mampu mendukung ketugasan DPMK sebagai evaluator kinerja triwulan bagi Kapanewon yang akan diwujudkan di dalam perubahan Perbup nomor 28 tahun 2022 tentang evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan adanya perubahan Perbup secara khusus perubahan indikator penilaian bagi Kapanewon yang telah disesuaikan dengan siklus tahunan kelurahan secara tidak langsung dapat mewujudkan kelurahan yang tertib administrasi dan berkinerja baik sesuai tugas pokok dan fungsi
Sekian dari kami. Terima kasih dan sukses selalu untuk proyek perubahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmardiono, Panewu Kapanewon Bantul, mendukung penuh atas aksi perubahan optimalisasi sistem evaluasi kinerja DPMK Kabupaten Bantul sebagai dasar penilaian kinerja triwulan bagi Kapanewon yang digagas oleh Saudari Christina Visitasi Rosemary SIP MPA. Dengan adanya aksi perubahan ini, kami berharap amanat PP 43 tahun 2014, khususnya di pasal 154 tentang pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau dalam hal ini Panewu dapat berjalan optimal. Sehingga dengan optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Panewu ini secara tidak langsung tentu saja akan dapat mempercepat terwujudnya kelurahan yang tertib administrasi dan berkinerja baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Arintaka Putra, Panewu Pajangan, mendukung penuh atas aksi perubahan optimalisasi sistem evaluasi kinerja DPMK Kabupaten Bantul sebagai dasar penilaian kinerja triwulan bagi Kapanewon. Dengan adanya aksi perubahan ini, amanat PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya di pasal 154 tentang pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lain dapat berjalan secara optimal. Besar harapan kami bahwa perubahan indikator penilaian bagi Kapanewon di setiap triwulan yang sudah disesuaikan dengan siklus tahunan kalurahan secara tidak langsung dapat mewujudkan kalurahan yang tertib administrasi dan berkinerja baik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.